ميمون بن مهران وذكرنا الكلام السابق قال فمن يسود أهل خرسان قلت الضحاك بن مزاحم ثم قال وقلت ما سبق قال فمن يسود أهل الدرة قلت الحسن بن أبي الحسن ثم قال وقلت ما سبق قال فمن يسود أهل الكوفة قلت إبراهيم النخعي فقال ما قال فقلت من العرب فقال ويلك يا زهري قد فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لهم على المنابر والعرب تحتهم فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله وحقه ودينه فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط وإن الله حكيم خبير والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih melanjutkan tentang cerita Sayyidina Imam Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu yang bertemu dengan Raja Abdul Malik bin Marwan. Yang ditanya sama dia kemarin udah selesai sampai siapa ulama yang memimpin kota Mesir. Maka dijawab oleh beliau yaitu Yazid bin Habib. Dia ini bukan dari kalangan orang Arab, tapi dari kalangan budak-budak yang ada. Kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan dia kembali bertanya, "Faman yasudu ahli Syami?" Siapa yang memimpin daripada ulama yang memimpin dari ahli Syam, orang-orang yang ada negeri Syam, Syria, Damaskus. Qultu, maka aku menjawab, Makhulun ad-Dimasqiyyu, yaitu Sayyidina Imam Makhul ad-Dimasqi. Jadi ulama yang memimpin dari orang-orang Syam adalah namanya Sayyidina Imam Makhul ad-Dimasqi. Ini ulama tabi'in. Jadi semua yang sebutan dari atas tuh Sayyidina Imam Atha bin Abi Rabah, Sayyidina Imam Tawus bin Kaisan, Sayyidina Imam Yazid bin Habib. Nah sekarang ini Sayyidina Imam Makhul ad-Dimasqi merupakan ulama dari zaman tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in. Kalau tabi'in adalah ulama yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna mithla dzalikal mutaqaddimin. Dan kami menyebutkan sama seperti yang kemarin-kemarin tuh. Ditanya, kemudian dijawab oleh beliau, itu mereka ini Sayyidina Imam Makhul ad-Dimasqi, beliau ini merupakan di antara ulama yang termasuk dari kalangan apa? Dari kalangan budak. Jadi bukan dari kalangan bangsa Arab, malah dari kalangan budak-budaknya yang menjadi ulama, yang memimpin daripada orang-orang ahli Syam. Qala faman yasudu ahlal jazirati. Kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, siapa ulama yang memimpin orang-orang Jazirah Arab? Siapa yang memimpin Jazirah Arab? Qultu, dia mengatakan Maimun bin Mahran. Sayyidina Imam Maimun bin Mahran. Ini ulama juga ini. Raja juga, ulama juga. Yang memimpin Ahlul Jazirah yang bernama Sayyidina Imam Maimun bin Mahran radhiyallahu ta'ala anhu.
Ya, akhlak beliau semua mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Satu ketika waktu Sayyidina Imam Maimun bin Mahran kedatangan tamu, kemudian diperintahkan oleh beliau, dia punya pembantunya untuk bikin makanan, kuah, segala macam sayur dengan cepat, dengan segera, karena dia pengen menjamu tamu dengan yang terbaik. Demikian tuh, yang merupakan kerjaan daripada kerjaannya sahabatnya Rasulullah, kerjaan daripada Rasulullah SAW. Dibikinin terus oleh pembantu beliau sayur segala macam, karena tergesa-gesa cepat-cepat. Kemudian sayur yang dibawa oleh pembantu beliau ini tumpah nublekin kepala Sayyidina Imam Maimun bin Mahran. Kalau gitu marahnya luar biasa tuh. Ketumpahan apa tuh? Tumpahan sayur. Beliau nggak marah. Beliau malah pada akhirnya membebaskan budak beliau yang perempuan. Kata beliau, anti hurratun billah, anti hurratun billah. Engkau ini adalah lillah. Engkau ini merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, yang merupakan daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama yang memimpin Ahlul Jazirah adalah Sayyidina Imam Maimun bin Mahran. Wa dzakarna al-kalam as-sabiqah. Kami sebutkan kata Sayyidina Imam Az-Zuhri seperti yang sudah-sudah. Artinya tanya lagi. Itu Sayyidina Imam Maimun bin Mahran dari kalangan Arab atau dari kalangan apa? Kalangan budak. Dijawab dari kalangan budak. Jadi hampir semua ulama yang memimpin semua kota-kota besar di seluruh dunia adalah dari kalangan apa? Dari kalangan budak. Jadi nggak mesti anak ulama jadi ulama, nggak mesti anak ulama jadi ulama, nggak mesti anak kiai jadi kiai, nggak mesti anak ustadz jadi ustadz. Nggak mesti. Kalau dia nggak belajar, bisa nggak? Nggak bisa. Mesti belajar. Bukan sekarang jadi kebiasaan. Disangkanya anak kiai itu jadi kiai, enggak juga. Disangkanya ada ustadz jadi apa? Enggak juga. Enggak semua. Karena kita khawatir nanti pada akhirnya orang bilang sebenarnya dia bukan ustadz, bukan kiai, tapi diustadkan, tapi dikiaikan. Yang pada akhirnya rusak nanti tatanan daripada ilmu syariat, daripada syariatnya Rasulullah SAW. Kan beda. Bicara ilmu orang yang berilmu dengan bicara ilmu orang yang tidak berilmu beda. Allah yang mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? La yastawun, enggak bakal sama. Jadi enggak bakal sama. Jadi pembahasan ilmu harus dengan ahlinya. Kita pengen tahu cara pembuatan tahu, pengen tahu cara pembuatan tempe, pasti tanya kepada siapa? Tukang tahu, tukang apa? Tukang tempe. Tanya ahlinya, jadi nggak berantakan. Masa tanya tukang bakso kan nggak mungkin. Gimana cara bikin tahu? Nggak mungkin. Masing-masing orang itu ada apanya? Ada bidangnya, ada faknya, nggak bisa. Dan tidak semua guru agama menguasai hal yang berkaitan dengan agama. Kita perlu tahu itu. Nggak semua guru agama, nggak semua ustadz itu menguasai yang berkaitan dengan agama. Makanya kita sebagai guru agama tahu diri kita. Oh, kita nggak ngerti pada ini nih, pada ini bahasa kita nggak ngerti ini. Mundur, jangan diapain, jangan dipaksain juga. Akhirnya masyarakat diberikan satu ilmu yang bukan ilmu syariat, itu yang berbahaya. Ketika suka dengerin, loh, ngerti banget orang. Tidak belajar tatanan daripada ilmu fiqih secara beruntun dari awal, dari dasar tuh sampai akhir. Kan di fikih kan itu nggak sembarangan. Dari belajar Safinatun Najah, Bayatut Taqrib, kemudian Kasyifatus Saja, Nailur Raja, Fathul Qarib, Al-Bajuri, terus itu ada atunya. Ada urutannya tuh, nggak sembarangan. Sampai terakhir nanti belajar di Al-Majmu'. Itu fikih dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang dikarang oleh Al-Imam Adawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau ada orang berbicara fikih sementara dia nggak mengetahui urutan daripada fikih, yang pada akhirnya ngomongnya ngaco kan? Ngaco ngomongnya. Jadi semaunya, seenaknya, ngebantah bukan dengan ilmu, ngebantah bukan dengan apa? Bukan dengan ilmu pada akhirnya. Contoh yang sering kita dengar,
Dari si al-mu'adzin al-thani khutbah Jumat itu, atau kita bilang muraqib, waktu si khatib bilang pengen turun pada khutbah yang pertama, si khatib mengucapkan kalimat astaghfiruh innahu kana astaghfiruh innahu kana ghafura. Astaghfiruh itu kan kalimatnya apa? Astaghfiruh istighfar, maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara atau ghafura. Nah, itu perintah dari si khatib demikian. Nah, maka al-mu'adzin al-thani setelah diperintahkan untuk istighfar, pasti ucapinnya apa? Istighfar juga. Istighfar banyak, boleh sayyidul istighfar, boleh rabbighfirli. Kalau di Al-Huda kan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena bentuknya apa? Perintahnya apa? Perintahnya istighfar kepada Allah. Makanya kalimatnya adalah fastaghfiru, langsung semua al-mu'adzin al-thani dengan jamaah mengucapkan kalimat apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang bilang enggak, selawat enggak apa-apa ya. Kan selawat istighfar beda. Kecuali perintahnya apa? Fasallu. Perintahnya apa? Fasallu. Ucapkanlah selawat kepada Rasulullah. Baru kita bilang apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena yang menyampaikan juga nggak paham, karena dia nggak tahu, itu seluk-beluk daripada fikihnya, nggak ngerti sama sekali, pada akhirnya mengiyakan kesalahan dan membantah sesuatu ilmu bukan dengan ilmu. Itu dia jadi bahaya. Itu yang mau dimengerti, udah tahu, udah paham. Jakarta kan kebanyakan fastaghfiruh, atau bentuk yang banyak diucapinnya selawat kebanyakan. Allahumma sholli wa sallim, sampai masjid yang gede-gede diucapin selawat. Ane pernah bilang ke DKM, masjid besar Ane ajaran Jakarta, Ane bilang ini kalimat fastaghfiruh itu artinya apa? Istighfar, Ustaz. Ya. Kalau istighfar, maka al-mu'adzin al-thani atau al-muraqib itu jangan mengucapkan selawat. Karena perintah dari sekolah itu adalah apa? Istighfar, fastaghfiruh, bukan fasallu. Maka si al-mu'adzin al-thani mesti mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Bilang, enggak, Zat, ini sudah kebiasaan kami. Nah, dari dulu dibilang ini sudah menjadi apa? Kebiasaan kami. Jadi adat itu mengalahkan apa? Syariat. Demikian posisi syariat yang mengalahkan adat. Jangan kita bawa adat. Jadi jawabannya itu simpel. Ini sudah menjadi kebiasaan kami. Jadi adat kami seperti ini. Jadi itu namanya ngebantah. Ilmu bukan dengan ilmu. Katanya nggak bisa, sesuatu itu semuanya harus ahlinya. Ente rusak motor ente, pasti bawa kemana? Bengkel. Kita cari bengkel yang memang montirnya, mekaniknya ahli, mesti ahli. Nggak sembarangan, nggak terima bongkar, nggak terima pasang. Terima bongkar, terima apa? Terima pasang. Ada orang yang terima bongkar tapi nggak terima pasang. Yang bahaya, yang bahaya terima bongkar nggak terima pasang. Yang bahaya. Sekarang begitu ente modelnya, harus tahu ente. Nggak semua guru agama menguasai hal yang beragama. Semua. Di kampung kita aja ada musola jadi apa? Jadi masjid jami. Lihat urutan di fikih itu gimana? Kesahan daripada masjid jami. Lihat dulu, jangan sembarangan. Itu ada literasinya, ulama nulis udah duluan tuh. Kitabnya ada, marajinya ada, referensinya ada. Terbolehan satu tempat musola langgar surau menjadi apa? Masjid jami, sembarangan. Akta hukumnya di situ. Jadi mengerikan hal-hal yang sekarang ini berkaitan dengan agama yang berbicara bukan ahli agama, yang pada akhirnya semua hukum seolah-olah benar, padahal tidak. Orang-orang yang tahu, yang mudah belajar, kok tidak seperti itu. Anda bilangin, kita diri berjamaah itu pada waktu ingin berjamaah setelah orang yang iqamah selesai mengumandangkan kalimat apa? Kalimat iqamah sampai pada kalimat la ilaha. Anda dibilang kitabnya ini, kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang mengarang jelas, ulamanya jelas, ini kitabnya, ini ulamanya.
Dalam madhab kita pada Imam Syafi'i rahimahullah demikian. Kita sunnah sekalipun bukan wajib, tapi kita menjaga hukum sunnah. Sunnah kita bangunnya berdirinya sembahyang fardu secara berjamaah setelah orang yang mengumumkan kalimat iqamah selesai daripada kalimat-kalimat iqamahnya sampai pada kalimat la ilaha illallah baru apa? Baru diri. Kita sunnahnya demikian. Sunnah sekalipun bukan apa? Bukan wajib, tapi kita menjaga kesunahan itu. Ada yang membantah bukan ilmu. Enggak kecil enggak begitu. Aneh dari kecil enggak begitu. Allah kita. Jadi sekarang demikian. Nah ini sudah pantas. Jadi nggak semua anak kiai jadi apa? Jadi kiai. Nggak semua anak ustadz jadi ustadz. Selama dia nggak belajar nggak bakal bisa. Nggak bisa. Ini pas dengar orang yang membantah baca kitab. Ya, apa baca kitab? Bacanya kalimat fi ahaditsin katsiratin. Itu kalimat ahadits itu jamak taksir dari hadis. Hadis itu jamaknya ahadits. Ahadits itu adalah tidak diperbolehkan untuk diberikan harakat tanwin apabila dia menjadi jamak. Harus wajib dibacanya fi ahaditsa katsiratin sahihatin. Dibaca fi ahaditsin. Orang awam nggak ngerti. Disangka bacaan dia udah apa? Udah benar. Yang ngerti yang paham. Lo baca kitabnya aja salah, gimana abenya? Paham artiin kitab, gimana paham kitabnya, berantakan. Jadi nggak semua anak kiai menjadi kiai, nggak semua anak ustaz jadi ustaz. Selama dia nggak benar nggak bakal bisa. Tadi ini udah ada bukti, ini ulama. Ditanya oleh Raja Abdul Malik bin Abdurrahman, beliau tanya kepada Sayyidina Az-Zuhri, yang memimpin semua hampir kota-kota besar di dunia itu semua tadi dari kalangan apa? Dari kalangan muda. Nanti bisa bayangin. Dulu aneh punya orang tua pernah bilang, lo anak kiai nggak bisa jadi kiai, tapi anak tukang sepeda, bengkel sepeda bisa jadi apa? Bisa jadi kiai. Kenapa demikian? Itu anak tukang bengkel sepeda dia belajar agama, dia bisa jadi apa? Bisa jadi kiai. Lo anak kiai bisa jadi kiai. Itu peraturannya begitu lucu. Jadi nggak semua anak kiai jadi kiai. Ada masih muda itu belajar agama, niatin dan jangan kuat. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilman kaman huwa jahilu. Terus belajar tapi betul kalau nggak ada belajar habis sudah. Guru-guru yang memang dia sesuai dengan pelajarannya, belajar runtunannya atau belajarnya habis begitu kalau nggak ada belajar. Kampung kita sekarang udah mengerikan, ini kampung Kidul ini udah mengerikan. Kalau yang bawahnya nggak ada yang belajar, udah habis. Akan kata, ya udah pada nggak ada guru-guru agama yang belajarnya benar, udah habis, selesai udah. Di end udah. Nanti pada akhirnya kita impor guru dari luar. Pada akhirnya kita akan apa? Impor guru dari luar. Nyari guru dari mana? Dari luar kampung Bukit Duri. Nah tadi ya, yang memimpin Ahlul Jazirah dari Sayyidina Imam Maimun bin Mahram radhiyallahu ta'ala anhu. Qala faman yasudu ahla Khurasan. Kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan nanya lagi kepada Sayyidina Imam Az-Zuhri, siapa ulama yang memimpin daripada orang-orang Khurasan? Ini Khurasan ini ulama-ulama yang ada di kota Khurasan. Siapa yang memimpinnya? Itu maka saya dijawab kata Sayyidina Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, Ad-Dhahhak bin Muzahim. Yang memimpin adalah ulamanya bernama Sayyidina Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ini semua ulama dari zaman apa ini? Zaman tabi'in semua. Yang disebutin di atas Sayyidina Imam Atha bin Abi Rabah, Sayyidina Taus, kemudian Sayyidina Imam Makhul, Yazid bin Hubayb, sampai ini sampai Sayyidina Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, semua ulama dari kalangan apa? Dari kalangan tabi'in. Tumma qala wa kuntu ma sabaqa. Dan lagi itu dari kalangan Arab atau dari kalangan budak? Dijawab bahwasanya Sayyidina Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim adalah orang yang merupakan dari kalangan budak. Itu luar biasa ya. Orang yang bawah itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi ulama. Bisa menjadi ulama.
Qala, kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan, beliau bertanya lagi untuk yang berikutnya. Faman yasudu ahlul durrati, siapa yang memimpin ahlul durrah, orang-orang ad-durrah, kota ad-durrah. Qultu Al-Hasan bin Abil Hasani, dari Imam Al-Hasan bin Abdul Hasan. Thumma qala wa qultu ma sabaqa. Sama, ditanya lagi, ini dia dari kalangan Arab atau dari kalangan apa? Dari kalangan budak. Dijawab oleh beliau dari kalangan budak. Ya Allah subhanallah. Yang nusun kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, semua tuh kebanyakan bukan dari kalangan Arab ente. Yang nyusun daripada kitab hadis yang dipakai sekarang sedunia itu bukan dari kalangan apa? Kalangan Arab. Imam Bukhari kan bukan dari kalangan Arab. Imam Muslim bukan dari kalangan Arab, bukan. Jadi itu luar biasa, luar biasa. Makanya kan kita punya ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nabi Al-Bantani rahimahullah, itu beliau terkenal dengan gelar Sayyidu Ulama Hijaz. Ulama Indonesia, orang Banten, menjadi pemimpin daripada ulama-ulama Hijaz di zaman beliau itu. Di zaman beliau jadi apa? Pemimpin ulama-ulama di negara Hijaz. Yang belakangan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ahli hadis orang Indonesia itu. Kalau Syekh Nawawi Banten kan beliau orang kecil, diundang oleh ulama-ulama Mesir, diundang yang turun dari pesawat, muridnya gede-tinggi orang Arab. Ini orang menyangkanya yang depannya gede-tinggi di Arab ini sangka Syekh Nawawi Banten. Jadi dari bandara turun, yang dicium tanganin, yang disambut, ini muridnya itu. Syekh Nawawi Banten kan di belakang, kecil, disangka siapa? Sangka orang biasa, yang disambut, yang dicium tanganin, yang dicium, ini yang depan muridnya orang Arab itu gede. Terus sampai acara, baru dari MC bilang, dipersilahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat-kalimatnya, untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Diri. Yang diri bukan yang tadi gede Arab itu, bukan. Yang diri orang kecil dari Indonesia. Nah, jadi semua orang-orang pada apa? Pada kecil ya. Disangka yang tadi tinggi gede adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ataunya yang kecil, maju ke depan tuh bicara. Luar biasa. Beliau terkenal dengan kalimat apa? Sayyidu Ulama Hijaz, ulama yang memimpin ke orang-orang Hijaz. Qala faman yasudu ahlal Kufati. Kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan tanya lagi, siapa yang memimpin orang-orang dari ulama yang memimpin orang-orang Kufah? Qultu Ibrahimun Nakhai, yaitu Sayyidina Imam Ibrahim An-Nakhai, sama dari kalangan budak juga. Qala ma qala faqultu minal Arabi faqala wailaka ya Zuhri qad farrajta anni. Kata Raja Abdul Malik bin Marwan, celaka engkau wahai Zuhri, engkau telah berikan aku informasi kepada aku, wallahi demi Allah, la tasudannal mawali alal Arabi, nanti satu saat orang-orang yang merupakan dari kalangan budak akan memimpin orang-orang Arab, hatta yakhtuba lahum alal manabili wal arabu tahtahu, sehingga ini si budak akan berkhutbah, akan menyampaikan ilmu-ilmu agama di hadapan orang-orang Arab di atas mimbar, sementara orang Arab ada di bawah mereka. Artinya apa? Kemuliaan Allah berikan kepada siapa ini? Si budak. Sementara orang Arabnya ada di mana? Ada di bawah. Luar biasa ini. Sebab belajar ini. Belajar. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Amirul Mu'minin, wahai Raja Abdul Malik bin Marwan, innama huwa amrullahi wa haqquhu wa dinuhu. Ini merupakan adalah perkara urusan Allah, hak Allah dan agama Allah. Jadi Allah yang atur semuanya. Faman hafizahu sada, orang yang menjaga perkara Allah, orang yang menjaga hak Allah, orang yang menjaga agama Allah, sada, pasti akan menjadi seorang pemimpin daripada pemimpin-pemimpin yang ada. Faman dayyahu saqata, dan orang yang melamparkannya akan jatuh, akan turun. Wallahu wa innallaha hakimun khabir, dan sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bishawab.
Ya Rasul